Boleh perkenalan dulu Kak? Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Nazwa Ramadhani dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas FIPS Angkatan 2021. Nama saya Alang Katusdo Wijaya, prodinya perfilman. Aku Meliana dari Manajemen Industri Catering 2018. Perkenalkan nama gua Ganjar Suganda Putra dari angkatan 19. Perkenalkan nama saya Diki Firmansyah, saya mahasiswa baru Pendidikan Sosiologi 2021. Nama saya Aulia Nirmala Agustina dari Pendidikan Sosiologi 2021 kelas 1B. Nama saya Dwi Arif, bisa dipanggil Arif. Lu tau gak self-diagnose itu apa? Kalau dari saya sendiri sih, saya kurang tahu sih Kang tentang ini tuh. Kalau saya tahu sih Kang. Nggak tahu Kang. Tahu? Setahu aku masih kayak dia tuh mendiagnosa diri dia sendiri kayak punya penyakit apa atau menderita keterbelakangan mental apa kayak gitu. Kurang lebih tahu sedikit ya, karena emang di kalangan mahasiswa udah tidak asing lagi gitu kata-kata self diagnose. Menurut lo nih, orang yang self-diagnose itu gimana sih? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi tuh mungkin bisa aja gitu dia tuh memang punya penyakit yang dia diagnosa sendiri gitu, cuman kadang terlalu berlebihan gitu karena dia bukan ahlinya kayak gitu, tapi mungkin dia juga perlu bantuan dari ahli gitu. Menurut aku self diagnosis itu kayak seseorang yang bisa ngediagnosis dirinya sendiri tapi belum tentu kebenarannya apa gitu. Jadi dia cuma ngediagnosis menurut apa yang dia rasa aja gitu. Menurut saya yang self-diagnose tuh dia tuh kayak ibaratnya tuh dia tuh melihat sesuatu tentang ciri-ciri gangguan mental di internet dan dia tuh merasa oh kayak seperti itu tuh gua tuh gitu kan, gua ADHD lah, gua bipolar lah. Pernah self-diagnose ya? Atau kenal gak sama orang yang self-diagnose? Mungkin pernah, mungkin juga enggak gitu ya, karena emang belum tahu lebih dalam gitu apa itu self diagnose gitu. Atau lu kenal gak orang yang pernah self-diagnose gitu selain lu? Misalnya lu liat Twitter atau apa? Oh, gua ada dari daerah gitu. Orangnya tuh kalau misalkan ngelakuin kesalahan sedikit ataupun enggak apa ya disebutnya teh enggak maksimal gitu, dia kadang ngerasa diri dia gak berguna gitu. Itu mungkin yang gue tahu. Ini depresi. Ya gitu, seperti gitu. Pernah ada orang temen aku sendiri yang suka kayak gitu, self diagnosis. Jadi ceritanya kayak dia punya ngerasa mentalnya lagi nggak benar, terus dia kayak nggak self diagnosis kalau dia tuh punya penyakit mental yang lain gitu, padahal belum tentu juga dia punya penyakit mental itu gitu. Terus menurut lu tuh kenapa sih orang tuh self diagnose? Karena mungkin kalau misalnya dari aku sendiri tuh karena mungkin pandemi kayak gini kan, terus mereka lebih banyak overthinking juga, terus kayak kebantu sama misalnya kayak movie yang mereka tonton gitu, tentang misalnya ada beberapa movie kan memang punya ada cautionnya sendiri, kayak misalnya ini bisa ke-trigger nih misalnya kita gimana, kayak gitu sih lebih banyaknya karena dunia udah modern juga, jadinya banyak pengaruh dari sosial media. Mungkin menurut aku sih kayak orang tuh cenderung menggambarkan dirinya gitu ya, jadi merasa saya tuh kok gini ya gitu. Terus kayak ini nggak sih kayak suka baca ini kayak di tren kayak gitu mungkin ya. Dia tuh suka baca berita tentang kesehatan mental. Iya kayak gitu. Pertama kurang perhatian, cari perhatian pasti. Kedua ya kurang perhatian lah pokoknya pasti. Mungkin dia tuh belum sanggup buat menghadapi segala cobaan gitu Kang. Kalau boleh tahu nih saran buat orang yang self diagnose gimana Bang? Kalau saran dari buat yang self-diagnose tuh udahlah mending ke psikiater aja, kok sekarang udah murah kok, nggak mahal-mahal amat. Menurut aku self diagnosis itu sebenarnya ada baik atau buruknya juga ya Kang. Jadi sebaiknya sih lebih baik jangan self diagnosis karena belum tentu yang dia rasain tuh benar-benar itu gitu. Jadi mendingan lebih tanya ke yang ahlinya aja. Harusnya sih lebih meningkatkan iman dan takwa itu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Menurut gua Apa?